Namaku Yuni. Ini adalah minggu kedua aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Ternyata bekerja setelah lulus itu tidak semudah yang kubayangkan. Aku harus bisa mengejar targetku tiap harinya, yang membuatku harus bekerja lebih ekstra dan memaksaku untuk selalu pulang malam tiap harinya. Ya, awalnya sih ada niatan di pikiranku untuk berhenti dari pekerjaanku yang sekarang ini. Namun, karena faktor kebutuhan yang harus kupenuhi, mau tidak mau, aku harus menerimanya. Dan jika melihat kinerjaku ke belakang ini, atasanku di kantor terlihat menyukai dengan pekerjaanku. Dan tak jarang, sesekali aku pun sering diiming-imingi mendapatkan bonus darinya. Kantor tempatku bekerja ini berada di daerah Bandung Selatan, daerah Sersan Bajuri tepatnya. Cukup jauh dari rumahku yang berada di daerah Bandung Utara. Singkat cerita, pekerjaanku pun selesai. Kulihat jam di kantor menunjukkan pukul 10 malam. Suasana di kantor pun sudah sepi sekali, hanya menyisakan beberapa orang saja. Aku pun berpamitan dengan beberapa teman kantorku yang masih ada di sana, sambil berjalan menuju parkiran motor. Sesampainya di parkiran, aku pun memanaskan motorku sebentar sebelum melanjutkan untuk pulang. Karena memang jarak dari kantor menuju rumahku cukup jauh. Suasana malam itu bisa dibilang cukup sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang kulihat. Sesekali kulihat spion untuk melihat ke arah belakang, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Karena aku sedikit parno ketika mendengar cerita-cerita dari temanku yang katanya akhir-akhir ini ada tragedi pembegalan. Apalagi rute jalan pulang yang aku lalui memang terbilang jalanan yang sepi. Sampai ketika aku melewati jalan rel kereta api, tiba-tiba saja aku harus mengurangi kecepatan motorku. Karena dari kejauhan, kulihat ada seseorang di pinggir jalan seperti meminta tolong. Melihat itu, aku pun coba menepi. Namun, setelah ku menepi, kulihat di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri di sana. Padahal, jelas sekali tadi kulihat seperti ada yang menyuruhku untuk berhenti. Kurang lebih 1 menit aku terdiam di sana. Kok nggak ada sih? Orangnya hilang. Aku pun mencari kemana perginya. Namun, kulihat di sekitar sini tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku pun langsung kembali ke motorku. Aku langsung menancapkan gas untuk melanjutkan perjalanan pulang. Masih tak terbayangkan olehku kemana perginya orang yang tadi kulihat. Karena jelas sekali aku melihat dia.
Singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di rumah. Kulihat kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan bergegas bersih-bersih untuk lanjut tidur. Waktu pun berlalu. Aku mematikan lampu kamar dan bergegas tidur. Sampai tak perlu waktu lama, aku pun tertidur lelap. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara ketukan pintu. Aku pun langsung membuka pintu kamarku dan tak ada siapa-siapa. Aku pun langsung menutup kembali pintuku dan kembali mengambil posisi tidur. Dan ku dengar lagi suara ketukan pintu. Duh, siapa sih? Siapa ya? Namun, lagi-lagi tak ada jawaban. Karena kesal, aku pun membiarkannya sampai ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Namun kali ini sangat keras. Kulihat jam hampir menunjukkan jam 12 malam. Iya, bentar-bentar. Dengan kondisi yang masih setengah tertidur, aku pun perlahan berjalan. Dan pelan-pelan ku tarik gagang pintunya. Ketika ku buka pintunya, astaga! Berdiri sesosok kakek tua, berambut putih dengan wajah yang sangat pucat. Memakai baju lengan pendek berwarna kusam. Dan kakinya tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih. Kulihat perlahan mulutnya terbuka sedikit dan tertawa menyeramkan. Aku langsung membanting pintu, bergegas lari ke tempat tidurku. Dan ketika aku tengok, ya Tuhan, sosok itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamarku. Perlahan dia berjalan dengan menyeret kakinya dan menuju ke arahku. Refleks aku pun langsung meloncat kaget. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Seperti menembus ke arah tembok dekat jendela kamarku. Aku pun terdiam. Kepalaku terasa sangat berat sekali. Kulihat tak lama dari kejadian itu, ibuku menghampiriku dan menanyakan mengapa aku teriak tengah malam begini. Dan ketika aku bercerita tentang apa yang kualami, ibuku pun langsung menyuruhku untuk bergegas mengambil air wudhu dan sholat. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Dan ibuku membawaku pada orang pintar. Katanya, aku ketempelan. Entah mengapa aku bisa ketempelan. Yang pasti, setelah kejadian itu, aku menjadi lebih sangat sensitif.